bagaimana? Kabar aku sih kurang baik ya. Kenapa kalau boleh tahu? Aku merasa apa namanya? Aku harus kayak aku nggak punya teman ngobrol gitu, nggak punya teman cerita gitu. Tapi kayak otak aku nih penuh banget tuh. Oh, jadi kakak nggak punya teman ngobrol dan butuh teman cerita, makanya kakak di sini ya. Iya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama aku Sofi. Kesibukan aku sekarang mahasiswa semester 6 yang lagi pusing, stres sama tugas gitu. Karena udah mau semester 7, semester 8 gitu ya. Iya Kak. Sebenarnya ini aku panggilnya apa ya? Oh, boleh. Sebenarnya sih bebas ya. Kamu mau panggil aku apa atau tapi sebenarnya panggilnya kakak aja sih karena Oke, baik Kak. kan tadi aku udah tahu nih nama kamu siapa, nama kamu Sophie. Nah, kalau nama aku sendiri, nama aku Intan. Aku udah 1 tahun jadi konselor. Terus di sini aku itu sebenarnya bukan kamu jangan ragu atau kayak gimana kan aku ini konselor gitu. Tapi aku di sini kan buat temenin kamu cerita, buat kayak dengerin kamu, buat validasi perasaan kamu kayak gimana. Kalau misalnya kamu sebenarnya nggak cuman datang ke sini itu tuh nggak cuma karena ada masalah, tapi kalau misalnya kamu butuh cerita, kamu butuh ruang buat bicara, itu kamu datang ke sini itu udah suatu hal yang tepat. Gitu ya Kak Nina? Iya. Oke, jadi kita kan udah saling kenal ya, terus sudah cerita sedikit. Nah sekarang boleh aku tahu nggak kamu di sini tuh kamu alasan kamu kesini tuh kenapa? Sebenarnya sih alasan aku kesini kayak yang tadi aku bilang itu kayak aku ini kan semester 6 ya, udah termasuk semester akhir, terus aku banyak tugas, jadi aku sering begadang gitu. Nah selain begadang karena tugas nih, aku kayak suka overthinking gitu. Aku selalu kepikiran tentang masa depan gitu, tentang apa nih, merasa kalau aku nih jauh tertinggal gitu dari teman-teman aku yang lain. Oke, jadi di sini kamu itu merasa overthinking, merasa sulit tidur karena tugas-tugas yang deadline itu udah mepet. Terus kamu juga overthinking karena merasa kamu itu tertinggal dibandingkan teman kamu yang lain gitu ya. Iya betul Kak. Oke, jadi keputusan kamu buat datang ke sini itu udah cukup tepat karena konseling ini sendiri, di mana aku sebagai konselor bisa membantu kamu sebagai konseling untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Tapi di samping itu kan kamu pasti butuh untuk divalidasi perasaannya. Nah, di sini aku mau membantu kamu biar kamu bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa terganggu oleh masalah yang sedang kamu alami. Oh begitu ya Kak Intan. Tapi kalau udah tahu ini aman gak ya? Maksudnya orang lain tuh bakal tahu gak ya? Kalau untuk itu sudah pasti aman karena konselor sendiri itu kan punya asas-asas dalam konseling itu kami itu punya asas-asas di mana hal itu tuh ada asas kerahasiaan di mana selama sesi konseling ini baik yang hanya mengetahui masalah itu tuh hanya aku sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Di samping itu nggak akan ada yang tahu. Terus juga ada asas keterbukaan di mana nanti kamu bisa terbuka ke aku mengenai masalah kamu atau semua kegelisahan kamu atau permasalahan yang sekiranya nggak bisa kamu untuk luapkan dimanapun. Nah di sini kamu bisa untuk mulai terbuka karena aku di sini bakal ngebantuin kamu. Terus juga di sini ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini di mana kamu nanti di sini bisa menyimpulkan masalah kamu sendiri dibantu dengan aku. Oke Kak, aku bisa tenang sekarang. Oke, jadi nggak apa-apa kan ya sekarang kamu kalau bisa mau ngobrol sama aku? Nggak apa-apa Kak. Iya. Nah, oke. Kan tadi Sobi sendiri udah ngejelasin sedikit ya permasalahan Sobi apa kayak tadi susah tidur karena tugas terus overthinking. Nah, sekarang itu boleh diceritain lebih detail nggak overthinking atau susah tidurnya itu karena apa? Jadi
aku tuh sering banget begadang gitu kan, ngerjain tugas, terus kadang tuh tidur jam 1 atau jam 2 gitu, atau bisa sampai jam 3. Terus nanti pagi-paginya aku bangun jam 4 atau jam 5 buat prepare berangkat ngampus kalau masuk pagi gitu. Terus juga overthinking tuh, ya aku overthinking karena kayak aku kelihatan tuh aku ketinggalan jauh banget sama teman-teman aku, kayak aku tuh stuck di situ-situ aja. Kayak aku kayak teman-teman aku misalkan udah di atas gitu, misalkan udah di Manggarai gitu, tapi aku masih di Pondok Cina gitu. Jadi Sophie itu merasa kalau misalnya teman-teman Sophie itu lebih baik, lebih tumbuh lebih besar dibandingkan Sophie. Terus juga kayak Sophie itu kurang bisa tidur karena merasa deadline yang diberikan tugas deadline yang diberikan itu tuh terlalu mepet gitu ya. Terus di sini itu aku bakal pakai teknik konseling realita, dimana ini tuh teknik konseling realita itu nanti aku bakal bantu Sophie buat menyelesaikan dan juga memberikan rencana, dan juga membantu Sophie untuk membuat rencana apa yang Sophie inginkan untuk kedepannya. Kalau gitu kita mulai dari tahap pertama ya. Tahap pertama itu ada want atau keinginan Sophie. Nah, keinginan Sophie sendiri itu apa sih? Dari misalnya Sophie kan karena tidurnya larut ya. Nah, yang Sophie inginkan itu dari permasalahan itu apa? Aku sih pengennya bisa tidur lebih cepat gitu ya Kak. Jam 10 tuh aku udah tidur gitu sih Kak. Jam 10 itu udah tidur gitu, jadi nggak usah kayak tidur jam 11 apalagi sampai jam 2 gitu. Terus berujung ke kampusnya kesiangan gitu kan. Oke. Jadi, nah kalau misalnya udah sampai ke tahap 1, kita bakal tahap ke selanjutnya, yaitu tahap doing. Tahap Sophie ini ingin melakukan hal yang seperti apa biar efektif. Biar misalkan tadi permasalahan Sophie itu susah tidur. Nah, doingnya ini kira-kira Sophie melakukan susah tidur itu karena apa? Pastinya main HP sih Kak. Biasanya kalau misalkan lagi nggak ada tugas yang bisa dikerjain gitu, yang sampai larut malam, itu biasanya aku main HP. Jadi keterusan gitu loh, nggak bisa berhenti gitu. Makanya mungkin itu yang buat aku tidur larut gitu, selain karena harus mengerjakan tugas itu. Oke. Nah tadi kan Sophie sendiri udah tahu kan, Sophie sulit tidur itu selain karena tugas yang menumpuk, terus juga kayak overthinking gitu. Sophie juga kayak suka keasikan main HP. Nah menurut Sophie sendiri nih pada tahap evaluasi, kalau misalnya Sophie terus-terusan keasikan main HP, apa keinginan Sophie untuk tidur lebih maksimal itu akan tercapai? Enggak sih Kak, itu malah makin menyenangkan ya. Terus juga aku merasa capek dan kayak bebannya tuh jadi numpuk gitu. Jadi kayak tugasnya juga numpuk, terus jam tidurnya juga nggak efektif, terus juga kamu masih overthinking buat mikirin hal-hal lain. Itu ya. Nah sekarang ini kita masuk ke tahap planning. Aku mau minta kamu buat kayak semacam journaling, planning, dimana ini kamu bisa buat planning sehari itu kamu bakal ngapain. Itu tuh kamu tulis apa aja, mulai dari hal terkecil kayak misalnya aku hari ini mau cuci piring dan sebagainya. Nah itu tuh biar di satu hari itu ada hal efektif yang bisa kamu lakuin, terus jam tidur kamu bisa lebih teratur lagi.
Sudah Kak. Sudah? Nah, ini kan Sophie udah buat planningnya ya. Boleh nggak tolong dibacain sedikit planningnya mau Sophie? Mungkin aku bisa mulai dengan screen time jam 10 malam, terus tidur cepat gitu ya, maksimal jam 11. Terus mungkin coba journaling itu sebelum tidur supaya nggak stres. Gitu sih Kak. Ini juga sudah merupakan langkah yang bagus ya, karena dibutuhkan konsisten juga untuk melakukannya. Oke, baik, sudah cukup bagus. Tadi kan kita udah kayak cerita-cerita, terus kita udah sampai buat planning gini nih. Nah, kamu siap gak buat komitmen biar konsisten, biar tidur kamu efektif? Siap Kak, aku siap komitmen buat rencana ini. Oke, bagus. Ingat, proses ini milik kamu. Saya hanya bantu menemani dan mendukung kamu. Kita lihat bareng-bareng ya nanti gimana ke depannya. Semoga kamu juga bisa mencapai tujuan kamu agar hidup kamu lebih efektif. Terus juga tugas-tugas kamu bisa terselesaikan, dan juga kamu bisa buat berhenti untuk mikirin atau ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Baik Kak Intan. Oke, baik. Untuk sesi konseling hari ini kita udahin dulu ya. Kalau misalnya kamu nanti masih butuh teman ngobrol atau apa, kamu bisa kesini lagi. Kita akan menjadwalkan sesi konseling selanjutnya. Nah, sekarang mau saya antar? Ya boleh.